Halo para penonton motor saya sudah penjuru gimana kabarnya? Semoga nonton satu paling utama jangan lupa bahagia. Di sebelah kanan saya sudah ada BYD Atoan. Kalau di luar namanya Seagull. Well, kita akan bahas tipis-tipis gimana keren ya BYD Atoan ini. So, ikutin dulu videonya. Oke, BYD Atto 1 masuk ke Indonesia itu belum lama ini pada saat Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025. Tentunya mobil ini langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung karena saking ramainya test drive di sana kami tidak mendapatkan bagian untuk test drive sama sekali. Well, it's okay, tapi kita sudah dapat dari BYD Arista BSD. Dan bagian depannya sendiri mungkin bisa dilihat. Kalau menurut saya pribadi sih dengan desain lampunya ini yang bentuknya dinamis dan tajam. Fun fact aja, desainernya itu dulu yang mendesain BYD Atto 1 ini orang yang mendesain mobil Lamborghini. Well, sekarang kita ke bagian sampingnya terlebih dahulu. Bisa lihat bagian depannya cukup ganteng dan cukup futuristis, dan pada bagian sampingnya dia bisa lihat nih garis cukup aerodinamis sampai ujung sana, dan ada antena shark fin, dan ditambah ada aksen-aksen hitam pada bagian bawah pintu. Cukup keren. Well, dan pintu ini juga handle-nya nih juga saya suka handle-nya nih ya, bentuknya tajam seperti ini. BYD Atto 1 ini menurut saya salah satu pada Gias Planet itu bikin heboh seluruh ajang pameran Gias, dan tentunya ya inilah BYD Atto 1. Dan kompetitornya, kalau kita bertanya kompetitornya siapa aja, kompetitornya mungkin kalau kita bisa ngobrol ya mungkin Neta V2 bisa, Bingwo kayaknya juga sepertinya ya. Nah, ini untuk bagian belakang sendiri ada aksen-aksen yang cukup dinamis dan ditambah tulisan BYD dan tulisan EV-nya ini. Well, bagian belakang sih lampunya kayak lampu Lamborghini. Ada nih. Dia masih manual, belum power tailgate, but it's okay. Tapi di dalam ini space-nya juga cukup lumayan lah untuk sekelas city car. Perkiraan sih 2 duffel bag dan 1 koper medium muat untuk masuk ke dalam BYD Atto 1. Dan ini untuk kuncinya keyless, sepertinya hampir sama seperti kunci-kunci BYD lainnya, dan tentu juga ada fungsi-fungsinya sendiri pada kuncinya BYD ini. Well, misalkan kalau pada bagian bawah nih untuk menyalakan mobil kita tekan lama nih, nanti akan ada lampu nyala. Yes, mobil sudah menyala dan bisa digunakan. Dan untuk mematikannya kita tinggal tahan, nah mobilnya sudah mati lagi. Nah, tadi tuh saya bilang kalau kita pencet tombol yang lama tuh kita bisa membuka semua jendela yang ada di mobil ini. Ya, keren sih. Nah, bagian dalamnya sendiri dia cukup minimalis, gak neko-neko, ya cocok lah untuk dipakai sehari-hari dengan head unit yang ukuran yang cukup minimalis. Namun kita masih bisa melihat ke dalam head unitnya BYD Atto 1 ini, dan ditambah tombol-tombolnya juga masih beberapa tombol fisik, seperti misalkan untuk hazard ini masih ada di sini, dan untuk tombol menyalakan mematikan AC juga masih ada di bagian sini nih. Ini untuk mengubah mode juga ada masih di sini, jadi kita tidak terpaku pada di layar head unit saja. Dan tentu ada pengecasan di sini, ada USB-A dan USB-C, dan ada port charge 120 watt di sini. Well, kepake banget untuk kita yang mobilitasnya tinggi, dan ada wireless charger di sini. Cuman kalau siang-siang sih agak hati-hati karena ini langsung menghadap ke matahari, jadi agak bikin panas. Well, plastik, but is okay. Oke, untuk seperti biasa, untuk urusan cruise control ada di sebelah kiri, dan untuk urusan audio ada di sebelah kanan. Dan speedometernya juga cukup minimalis, dibilang kecil enggak, gede juga enggak, sedang, tapi cukup untuk kita sehari-hari. Well, tentunya dia juga sudah tilt dan teleskopik. Asik. Dan untuk ganti giginya ada di sini, dan dia ini ada sekitar 3 mode berkendara: normal, eco, sport, satu lagi sama mode berkendara mundur untuk kita memundurkan mobilnya. Dan tentunya cukup lah untuk sehari-hari. Dan di sini ada 2 cup holder ya, dan ada untuk buat naruh barang juga di sini. Dan sepertinya ya tidak ada lemari penyimpanan, cukup merangkap menjadi armrest yang cukup lebar, jadi kita tidak perlu untuk sempit-sempitan dan senggol-senggolan tangan. Nah, sekarang bagian belakangnya kita cek. Nah, ini bagian belakangnya. Well, untuk postur badan seperti saya seperti agak sempit, tapi untuk postur badan Anda yang kurus, nggak gede-gede amat, ya cukup lah untuk duduk sini. Dan tentunya legroomnya tersisa sedikit sekali, but it's okay. Headroomnya juga tersisa lumayan besar, but ya city car lah, what you expect. Kadang juga city car ada yang belakang sempit-sempit, cuman ya it's okay. Tentu ini ada, mungkin kalau kita lihat jauh tuh di sana kita ngira wah nih kulit tetap plastik, tapi cukup keren dengan dipadukan dengan warna hitam dan
warna abu-abu, dan ditambah nih untungnya juga sudah kulit ya di sini ya. Well, tidak ada armrest, muat untuk 3 orang jika postur badan Anda kecil. Cuman kalau postur badan seperti saya, sepertinya bagian belakang hanya muat 2 orang saja sepertinya. Oh yes, fitur keselamatannya juga saya lupa menyebutkan bahwa di sini nih mungkin dibandingkan yang lain airbagnya cuma 2 pada bagian depan saja. Cuman di sini kalau saya tidak salah airbagnya itu ada banyak. Pada bagian belakang itu juga ada airbag. Kalau saya tidak ada 6 airbag kalau saya tidak salah. Well, itu salah satu fitur keselamatan yang sangat terpakai ya. Amit-amit ya, amit-amit jangan sampai kepakai lah. Jangan sampai kepakai lah, astagfirullahaladzim. Oh ya, tadi lupa menyebutkan bahwa untuk fitur keselamatan juga tadi pada bagian depan tuh dia cruise control saja, tidak ada ADAS yang gimana-gimana dan sudah auto hold juga. Tapi ya bener sih kalau misalkan nambah fitur lagi kayak tuh mobil harganya akan jadi agak mahal. Jadi nih harganya cukup terjangkau di angka 200-an something untuk varian yang tertinggi, dan yang kita bawa ini adalah yang varian paling tinggi. Oke, setelah tadi saya membahas sedikit tentang BYD Atto 1, kita akan tanya lebih detail bersama Mas Gary dari BYD Arista BSD berarti. Betul, ya? betul sekali. Oke, BYD Atto 1 ini kalau mungkin Mas ada di Gias kemarin kan ya? Ada. Mungkin Mas bisa lihat kan betapa ramenya rame banget. Dan saat antrian test drive pun juga membludak seperti antrian bantuan sosial ya. Betul. Oke, mungkin mau nanya sedikit nih. Iya. Apa sih yang bikin Atto 1 tuh saat di Gias itu rame banget di test drive? Test drive ramai, test drive waktu ya. Sampai SPK berapa ribu kalau nggak saya tidak salah. SPK hampir 5.000-an lah. Hampir 5.000-an SPK. Itu dalam kurun waktu 11 hari, selama 11 hari pameran. Betul, ya? Iya. Kira-kira apa sih yang bikin rame kalau boleh? Kalau dari keunggulan tersendiri ya, mobil BYD Atto 1 ini yang pastinya mobilnya karena di mobil city car ya, kemudian jarak tempuhnya panjang. Berapa? Ini yang kita bawa tuh yang varian tertinggi kalau nggak salah. Paling tinggi, betul. Berapa kilometer? 380 kilo. 380 km berarti hampir sama seperti mobil yang saya bawa. Mobil yang saya bawa tuh 400 kilo aja. Hampir sama ya? 400 kilo. Ini 380 ya cukup ideal lah untuk dipakai di perkotaan. Betul. Mungkin buat apa? Mungkin dengan orang yang mobilitas tinggi ngantor. Oke. Betul. Terus mungkin boleh apa ya? Selama di Gias ini impresi konsumen ke BYD Atto 1 tuh gimana Mas? Impresinya? Kalau impresi mobil soal BYD Atto 1 ini mobilnya lucu gitu. Lucu dan karena dia city car, dan yang paling uniknya lagi adalah DC charging mobil ini. Oh iya? DC charging mobil ini 40 kWh. 40 kW ya. Jadi 40 kW cukup. Kalau misalkan yang worry soal ngecas-ngecasnya lama, enggak, tenang aja. Ini jadi kita ngecasnya aman berarti ya. Gitu. Nah, untuk harga sendiri, biasanya kan kalau saat peluncuran di Gias ini kan ada harga potongan-potongan. Nah, setelah Gias ini harganya berapa Mas? Harganya sama kok tetap. Berapa harganya tuh? Kalau tipe tertingginya 235 juta. 235 juta. Betul. Tipe terendah? Tipe terendahnya 195 juta. 195. Iya. Dengan harga 230 dengan jarak tempuh 380 km sepertinya dipertimbangkan sih mobilnya sih. Nah, tadi Unik sekali. Tadi kan saya sudah sempat coba ya cukup lama lah tadi kita muter-muter. Rasa berkendara sih kalau menurut saya sih emang ini mobil enak buat dipakai seruntulan. Buat seruntulan karena kan ya bodinya kan nggak gitu gede-gede banget, ramping. Lucu dia. Lucu, dan kita nggak perlu untuk apa ya bahasa misalkan kalau kita bawa mobil lebar kita harus mikir wah ini kiri ini dapat nggak, tapi kita main kiri masuk. Cocok banget ibarat katanya buat yang mobil satset lah gitu. Dan tadi feel berkendara kalau menurut saya pribadi sih saya nggak kayak bawa mobil listrik. Kadang kan kalau yang kita tahu kan mobil listrik itu kan spontan. Betul. Kita digas bejek langsung langsung ini segala macemnya. Dan itu kan juga berbahaya banget buat orang yang baru belajar mobil. Betul. Dan ya sebenarnya cocok lah untuk baru bisa bawa mobil. Dan tadi udah nyoba mode sportnya juga bukan mode sport yang yang galak banget. Yang galak banget. Nah, keunggulannya nih keunggulan dan safety feature-nya ada apa aja sih Mas? Kalau misalkan dari safety feature sendiri, mobil ini tuh airbag-nya ada 6. Jarang banget loh. Maksudnya sekecil ini sih. Sekecil ini airbag-nya 6 gitu. I see. Dan juga paling uniknya dari mobil ini adalah mobil ini bisa dibuka dengan kartu. Jadi pakai kartu bisa. Kayak Tesla gitu berarti ya? Bisa. Gitu. Berarti tempelnya di mana? Ada di spion. Oh, di spion. Tinggal tempel aja. Jadi tinggal tempel kartu apa namanya NFC-nya, dapat dari kita juga nanti. Gitu. Oh, bisa. I see. Unik banget mobilnya, emang. Tadi kita udah bahas fitur, keunggulannya juga. Nah, warnanya ini ada apa aja sih? Kalau warna ada 3. Gitu. Warna Cosmos Black, kayak hitam, Aprilia White, sama Sport Green. Sport Green itu yang kayak BMW M itu ya? Bukan, dia warnanya kayak hijau-hijau stabilo. Hijau gitu. stabilo, oh, I see. Nah, kalau pada saat
Gias atau mungkin setelah Gias lah. Konsumen tuh banyak yang lebih milih warna apa Mas kalau boleh tahu? Kalau konsumen lebih milih banyaknya sih hitam putih ya. Hitam putih, warna basic. Cuma basic nggak sih. dipungkiri juga kalau misalkan warna yang hijau ini nggak ini juga ya. Jarang ya berarti. Ya. Tetap masih ada yang beli juga warna hijau ini. I Gitu. see. Karena mereka melihat warna hijau ini terang lucu gitu kalau misalnya katanya juga. Ini masih CBU China berarti. Ya? Masih CBU China, betul. Inden berapa lama kalau boleh tahu inden? Inden sampai Desember, kurang lebih di 2 Desember. bulanan. Oke. Nah Mas sendiri kalau saya boleh tahu nih pas Gias kemarin 2025 kemarin, Mas nge-handle SPK BYD atau satu ini udah dapat berapa Mas? Handle SPK ya kurang lebih ada mungkin di lebih 20 lebih lah. Lebih ya, gede lah ya. Karena kan sales BYD kan banyak gitu. Oke deh. Nah Mas, mungkin Mas boleh menyampaikan kata-kata nih buat calon-calon konsumen yang mau coba BYD atau satu, ini mobilnya sangat cocok banget ya. Yang pastinya untuk city car ya kan, karena mobilnya juga unik, lucu, dan jarak tempuhnya juga jangan diragukan lagi karena jarak tempuh udah panjang, harganya sangat murah sekali. Jadi nanti kalau misalnya mau test drive bisa kontak dengan saya gitu. Berarti di Mas Geri, Mas betul. Geri dari BYD Arista BST. Jadi Betul. teman-teman mau penasaran nih, mau nanya-nanya mobil lucu BYD atau satu ini bisa langsung datang aja langsung ke dealernya, berasa langsung test drive di tempat ya. Boleh, Oke. langsung test drive di tempat, langsung datang ke showroomnya aja. Oke deh, thank you untuk today Mas Giri atas waktunya. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Bye bye. Bye.